Tes tes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ya, masuk ya. Oke. Suara saya jelas ya, teman-teman. Jelas, Pak. Oke, makasih. Baik, terima kasih atas kehadirannya ya di pertemuan ke-10 di mana kuliah komunikasi masalah terpadu. Ini, alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan ya sekarang ini. Baik, untuk pertemuan ke-10 ini itu membahas tentang sales promotion, point of purchase sama packaging ya. Kembali aja saya share screen ya. Di layar apa sudah terlihat materinya? Sudah, Bapak. Oke, terima kasih Mbak Mulaya. Bismillahirrahmanirrahim. Sales promotion, product purchase, sama packaging. Ya, tiga topik utama untuk pembahasan kali ini. Nah, kita mulai dari flashback ya. Proses komunikasi pemasaran sendiri itu ada yang suatu sender untuk mengirim pesan di encoding menjadi suatu media pesan yang menjadi pengantar untuk ke penerima. Pesan tersebut diterima oleh receiver. Jadi penerima tersebut memberikan feedback, tanggapan maupun umpan balik kepada pengirim pesan itu lagi ya dalam proses komunikasi dasar. Terus setelah itu tahapan yang membangun komunikasi yang efektif ini yang pertama yaitu identifikasi audiens sasaran, ya, pasar sasaran. Terus yang kedua menentukan sasaran tersebut atau pasar-pasar tersebut melalui metode STP juga, targeting positioning. Terus yang ketiga merancang suatu pesan ya yang dapat dinikmati oleh konsumen. Terus yang keempat memilih media yang tepat, media komunikasi yang tepat. Terus yang kelima memilih sumber pesan, ya, pesan itu seperti apa yang baik. Dan yang keenam itu mengumpulkan umpan balik, ya, feedback atau respon antara receiver ke sender, sender ke receiver lagi. Tuh. Oke, nah ini mengenai sales promosinya. Ini ada beberapa pengertian promosi. Maksud promosi pertama, promosi sendiri adalah suatu tindakan ya, kan, untuk dapat melanjutkan peningkatan atau pengembangan dari sesuatu. Itu maksudnya kaitan yang berhubungan dengan salah satu penting ya. Pertama adalah kalau sudah menerima atau penjualan barang dagangan melalui media komunikasi seperti iklan, publisitas ataupun pemberian diskon sebagai bentuk promosinya. Terus promosi juga sebagai suatu kegiatan komunikasi untuk meningkatkan volume sales atau penjualan dengan cara pameran, periklanan sampai dengan usaha lain yang bersifat persuasif. Persuasif itu membujuk konsumen. Yang ketiga, promosi adalah suatu usaha dari marketer atau pemasar dalam menginformasikan dan mengaruhi orang atau pihak lain sehingga tertarik untuk melakukan transaksi atau pertukaran produk barang jasa yang dipasarkannya. Ini menurut Maulidi. Promosi lagi yaitu jenis komunikasi yang memberikan penjelasan dan meyakinkan calon konsumen mengenai barang dan jasa dengan tujuan untuk yang pertama memperoleh perhatian dari konsumen sendiri gitu. Yang kedua dalam hal mendidik khususnya berhubungan dengan product knowledge ya. Terus yang ketiga mengingatkan dan meyakinkan calon konsumen bahwa produk yang disebut layak untuk dibeli. Pertama atau 2006. Dengan tujuan promosi tersebut yang pertama menyebarkan informasi produk kepada target pasar yang potensial. Yang kedua untuk mendapatkan kenaikan dari sales dan tingkat laba
dari suatu perusahaan. Yang ketiga, untuk mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan yang lama. Terus yang keempat, untuk menjaga kestabilan penjualan ketika terjadinya pasar yang lesu. Pasar lesu dari metode penjualan biasa menurun, maka bisa dengan mengajarkan strategi promosi penjualan. Terus yang kelima, membedakan serta mengunggulkan produk sendiri dibandingkan produk pesaing. Ya, dari segi informatif. Terus yang keenam, membentuk image atau citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Nah, forum promosinya ada beberapa kegiatan seperti periklanan atau advertising di bahasa kemarin, terus personal selling, terus penjualan secara global ya ini, terus public relation atau masyarakat, informasi juga untuk promosi, hingga direct selling atau pemasaran secara langsung. Integrasi terhadap barang promosi itu sendiri, yang pertama mengaudit pengeluaran untuk komunikasi ya. Nah, komunikasi itu dalam segi konteksnya pemasaran berapa banyak sih. Terus yang kedua, mengidentifikasi kontak poin ya, kontak poin itu berhubungan dengan pasar ya. Terus yang ketiga, dapat membangun tim komunikasi ya, komunikasi yang solid. Terus yang keempat, membuat seluruh unsur komunikasi yang sesuai satu dengan yang lainnya. Ya, dia ada punya kepaduan ya antara satu barang promosi dengan bentuk yang lain. Selanjutnya, membuat ukuran dari seluruh unsur komunikasi pemasaran yang ada. Terus yang selanjutnya, menunjuk orang yang bertanggung jawab ya dalam suatu perusahaan. Tentunya bertanggung jawab ya, isinya manajer sales dan marketing contohnya. Terus yang terakhir, dapat menganalisis tren dan penjualan atau pemasaran setelah program tersebut dilaksanakan. Strategi perusahaan sendiri dalam menentukan barang promosi sendiri ada dua. Yang pertama, strategi push dan strategi pull. Ya. Strategi push ini maksudnya menggunakan satuan penjual dan promosi perdagangan untuk mendorong produk melalui saluran. Jadi penekanan yang dilakukan kepada saluran pemasaran yang digunakan agar mereka menjual lebih banyak. Strategi push ini contohnya strategi promosi yang diajarkan ke toko-toko atau retail ya, dari setiap perusahaan. Terus strategi pull ini sendiri yaitu dengan tujuan meningkatkan pengeluaran terhadap periklanan dan promosi untuk meningkatkan permintaan pelanggan. Bila strategi pull ini berhasil, maka pelanggan akan meningkatkan pembelian melalui saluran yang ada. Strategi pull ini lebih berhubungan dengan komunikasi secara tidak langsung ya, seperti event, terus dari iklan, billboard, baliho dan sebagainya. Pesan dalam promosi atau periklanan ini, yang pertama dengan ada menarik dengan produk dan subheadings ya, ini menarik juga. Terus yang kedua, menggunakan kalimat paragrafnya pendek atau singkat, tidak terlalu panjang agar bisa dapat dimengerti dan dibaca dengan singkat oleh calon customer. Selanjutnya, jangan mencetak teks dalam teks karena akan sulit untuk dibaca. Jadi, terus yang keempat, menggunakan hasil cetakan yang berkualitas ya, dengan komunikasi melalui media cetak ya, dengan surat kabar majalah pun harusnya kan beda. Yang minimal menggunakan ilustrasi gambar biar tidak membosankan, juga hanya teks saja. Terus yang keenam, menggunakan warna dan cetakan yang besar dari segi catchingnya ya. Terus yang ketujuh, menyatakan gambar foto atau layanan pasti ya. Jadi layanan akan dijalankan itu akan melalui strategi foto produk yang baik. Terus yang ke-8, memperhatikan iklan orang lain. Ya, ini maksudnya dalam segi membandingkan pasar ya, contohnya itu agar dapat ini ya, untuk mencontoh ya, mengadopsi dan memodifikasi dari iklan orang lain juga. Ya. Terus selainnya ada cara menentukan biaya promosi. Yang pertama adalah metode affordable. Ini satu manajemen perusahaan yang menentukan besaran sesuai dengan kemampuan
penipuannya yang ditentukan oleh kebiasaan sebelumnya. Itu ini biasanya mengabaikan efek dan kebaikan yang mereka lakukan terhadap penjualan. Jadi anggaran dari acara sebelumnya yang digunakan lagi. Nah, ini tanpa memindahkan atau membalikkan efek-efek yang tadi dari lingkungan yang terjadi secara update ya. Terus percentage of sales method ini yang kedua itu besarannya berdasarkan prestasi penjualan sekarang atau prediksi. Jadi dengan cara ini mudah dilaksanakan tetapi punya kelemahan karena penjualan tidak selamanya ditentukan oleh promosi. Bisa banyak dengan cara juga seperti penjualan profesional secara direct selling. Terus yang ketiga, commodity variety methods ini untuk menentukan besaran tergantung pada besaran pesaingnya yang kemudian menggunakan angka rata-rata sebagai patokan. Ini menggunakan perkiraan nilai rata-rata ya dari suatu persentase penjualan yang dimiliki oleh pesaing dan diadopsi di perusahaan sendiri. Yang keempat ini ada objektif dan text methods. Ini pertama mendefinisikan sasaran secara spesifik mengenai pasar-pasar. Terus yang kedua, menentukan tugas yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuannya. Terus yang ketiga, melaksanakan survei yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas. Ini metode yang paling sempurna dalam hal promosi penjualan. Nah, role of sales promotion itu sendiri, itu, sales promotion ini juga menggunakan insentif untuk motivasi action dengan customer, fungsi buyer maupun number of trade channel, kayak customer promo, ya kan, dengan diskon dan sebagainya. Terus number of trade channel ini channel-channel penjualan seperti toko dan sebagainya ini diberikan promo juga, dari promotion maksudnya ini. Terus reason for greater reliance on promotion ini include termasuk yaitu tentang increase of power of retailer, yaitu kekuatan daya beli yang besar dari retailer besar. Terus adanya suatu marketing orientasi pemasaran yang pendek, ini yang penting ya dua ini. Nah, efek dari customer promotion ini termasuk bermacam-macam ya, pembelian kupon, terus demo sampling, bisa di supermarket atau di event, dan tentunya bisa install sampling, door sampling, terus sampling, sampai dengan Google sampling. Itu produk ya. Itu kita contoh dari produknya. Nah, risiko dari sales promotion itu sendiri yaitu yang utama ini mengenai waktu dan biaya, yang biaya yang bahkan dalam menggunakan kegiatan promosi penjualan. Jangan sampai waktu yang digunakan sia-sia maupun biaya yang itu tidak ada artinya lagi. Tujuannya apa di penjualan legal consideration ini pertimbangan orang hukum, maksudnya jangan terlalu dari promosi ini enggak untuk dapat membandingkan dengan pesaing sampai dengan menyinggung atau membuat buruk nama image dari produk pesaingnya seperti itu. Ini sekarang dengan point of purchase. Basic ini mengarah kepada material, ya. Material yang digunakan di dalam retail untuk dapat menarik perhatian konsumen. Format POP ini yang sebenarnya ada yang utama ada dua ya, ini ya. Jadi display promosional tertentu itu jangka pendek dan permanen. Jangka pendek ini display promosinya itu yang digunakan 6 bulan atau kurang, atau maksimal 6 bulan. Terus permanen long term display ini digunakan lebih dari 6 bulan. Ya. Nah, tujuan daripada penempatan material POP ini pada purchase ini itu pertama untuk menggambarkan perhatian customer dalam suatu perkenalan terhadap brand produk, terus menstimulasi peningkatan dari penggunaan brand hingga menstimulasi percobaan dari brand baru yang
ya baru diwujudkan juga. Komponen dalam BOP ini sendiri yang utama ada 3. Pengaruhnya terhadap consumer behavior itu diambil dari simulasi 2007 ini. Yang pertama ada informasi. Ini yaitu menyampaikan informasi kepada konsumen merupakan yang hal paling dasar ya. Yang menjadi hasil dasar dari POP ini sendiri yaitu untuk mempermudah untuk mempengaruhi consumer behavior atau perilaku konsumen. Ya. Misalnya dengan tampilan POP yang dapat bergerak itu menjadi penguat dari informasi suatu produk. Terus pengingat atau reminding ini yaitu bentuk kedua dari POP sebagai reminder atau pengingatnya. Ya, hal yang paling penting untuk dapat dipahami adalah bahwa suatu media untuk beriklan dan komunikasi melalui POP sendiri harus terintegrasi dengan baik sehingga para pelanggan dapat dengan mudah mengingat suatu nama dari produk. Ya. Satu yang ketiga adalah encouraging, yaitu berhubungan dengan purchase intention. Ini ke perhatian untuk membeli dari konsumen, yaitu mendorong konsumen untuk melakukan pembelian merupakan fungsi ketiga ya dari POP juga. Hanya untuk membuat POP pun dapat mengaruhi konsumen untuk melakukan suatu pembelian. Nah, itu langsung ke packaging ya. Packaging ini sendiri berhubungan dengan bahan pengemas. Ya, bahan yang termasuk bahan cetakan yang digunakan dalam pengemasan buat informasi, consumer goods, dan lain-lain. Nah, fungsinya apa sih? Tujuan pengemasan ini yaitu sebagai wadah penyimpanan sama distribusi atau transportasi dari suatu pabrik atau manufaktur ke tempat penjualan. Yang kedua, itu dapat melindungi produk yang ada di dalamnya. Jelas, kalau nggak dapat melindungi ya sama aja dari kemasan tersebut nggak berguna. Terus yang ketiga, dari segi penampilan dan penggunaan. Terus yang keempat, memberikan identifikasi dan informasi dari suatu produk. Terus yang kelima, memberikan kenyamanan dari pengguna untuk dapat memegang suatu produk atau brand tersebut ya. Tren dari tujuan pengemasan sekarang ini sudah bergeser ya untuk dapat menambah value atau nilai dari suatu brand, terus memperbaiki penampilan dari produknya itu, jika pemasukan ya, kalau keunikan dari pengemasan sampai dengan mengikuti mode atau tren. Nah, definisi dalam masalah kemasan ini yang disebut kemasan pangan itu adalah bahan yang digunakan untuk mewadai atau membungkus pangan baik konvensional pangan maupun tidak langsung. Terus yang kedua ada kemasan bahan alami, yaitu kemasan yang diperoleh dari motif maupun nabati tanpa mengalami proses dan tidak mengalami perubahan sifat atau karakter dasarnya. Terus yang ketiga ada bahan dasar, itu bahan utama untuk membuat suatu kemas. Seperti plastik, terus karton, karet, bagian logam, keramik, kemudian gelas. Nah, ada bahan tambahan juga, ada bahan yang sengaja ditambahkan ke dalam bahan dasar dengan maksud untuk mempengaruhi sifat, warna, dan atau bentuk kemasan. Nah, bahan kemasan ini meliputi bahan yang sebagai antimikroba, terus sebagai pengawet juga, terus sebagai sanitasi, sebagai perekat, hingga sebagai embun yang menjernih dari bahan kemasan itu. Komponen pembentuk kemasan ya. Yang dari SIM juga tahun 2007. Pembentuk kemasan ini ada yang namanya penggunaan warna, desain, ukuran hingga bahan fisik ya. Penggunaan warna ini yang biasanya itu strateginya penggunaan warna tersebut dapat mempengaruhi emosional dari konsumen ya, seperti penggunaan warna cerah seperti merah, oranye, merah juga oranye dan kuning yang memiliki kesan emosional untuk membuat hati jadi gembira atau ceria ya.
Terus yang kedua ada desain, ya. Desain ada dalam bentuk kemasan ini itu mengacu pada elemen yang ada dalam suatu kemasan, ya. Desain ini mengarahkan aliran pandangan mata konsumen, untuk fokus pada bagian mana tersebut dapat dilihat posisinya. Nah, salah satu cara untuk mengirim pandangan mata konsumen itu adalah dengan menggunakan salah satu atau beberapa unsur seperti penyusunan kalimat, terus garis, gambar, atau beberapa unsur lain secara horizontal yang memperlihatkan suatu ketenangan. Terus yang ketiga, ini ada ukuran kemasan. Ukuran kemasan ini yang berhubungan dengan banyak produk ya, menggunakan kemasan yang ukuran seperti contohnya kategori paling gampang di produk botol air mineral ya, dari ukuran gelas sampai dengan botol kecil, botol sedang, botol besar. Intinya apa? Dapat juga sesuai dengan selera konsumen, terus penempatan di rak yang misalkan di rak jual toko, dapat disesuaikan dan sebagainya. Terus yang keempat ada bahan fisik kemasan. Ini yaitu bahan pembuat kemasan dapat memanfaatkan emosi konsumen. Seperti tadi ya, bahan dari plastik itu artinya memiliki bobot ya yang relatif ringan dan mungkin dengan harga yang lebih murah juga jatuhnya dari kemasan produksi. Nah, evaluasi kemasan ada yang namanya view model, V-nya itu visibility, I-nya information, E-nya emotional appeals, W-nya workability. Visibility ini apa? Yaitu menjelaskan bahwa sebuah kemasan produk diharuskan untuk dapat menarik perhatian pembeli. Ya. Dengan menggunakan warna-warna cerah seperti tadi pada kemasan merupakan satu cara efektif untuk menarik perhatian pembeli. Bisa pula dengan adanya tampilan grafis, terus ukuran dan bentuk yang membuat tampilan kemasan tersebut bisa semakin menarik ya. Konsumen untuk membeli. Terus yang I itu information, yang di sini adalah suatu unsur untuk memberikan informasi ini adalah memberikan hak konsumen ya, informasi bagi hak konsumen untuk tahu bahan-bahan yang menjadi dasar pembuatan produk, terus instruksi penggunaan, manfaat, komposisi, informasi gizi, hingga peringatan yang dibutuhkan dalam mengkonsumsi produk tersebut. Terus yang ketiga ada emotional appeals. Itu terdapat khusus pada kemasan untuk meningkatkan atau menyentuh perasaan dan mood ya, mood dari calon konsumen. Itu kemasan harus memiliki kemampuan mendesain kemasan suatu produk agar menarik ya, karena kemasannya yang elegan, prestige dan menggambarkan seperti kebahagiaan, kesenangan, terus atau keceriaan orang yang melihat kemasan tersebut. Yang bisa ditunjang dengan bentuk, warna, material kemasan dan beberapa bagiannya yang menunjang. Terus yang keempat yang terakhir ada workability. Ini mengacu pada bagaimana sebuah kemasan tersebut ya dapat bekerja dalam tanda kutip atau memiliki fungsi lebih. Itu poin-poin yang ada. Yang pertama, apakah kemasan tersebut melindungi seperti dengan baik. Nah, terus yang kedua, apakah dengan kemasan yang digunakan itu dapat memudahkan konsumen untuk melakukan penyimpanan. Terus yang ketiga, itu apakah memudahkan konsumen untuk mengakses dan menggunakan suatu produk. Terus yang keempat, apakah kemasan itu dapat melindungi suatu produk dari pengusaha retail yang tidak sengaja, pengusaha atau konsumen yang tidak sengaja menjadikan produknya pada waktu misalkan mengambil di toko dan sebagainya. Terus yang kelima itu bisa saja apakah kemasan tersebut dapat ramah lingkungan, terulang dan sebagainya. Oke, sekian materi ini. Silakan kalau ada yang tanyakan.
Silakan kalau ada yang tanyakan teman-teman dari materi kali ini. Untuk absensinya di learning sudah bisa ya? Bisa, Pak. Si. Baik, silakan kalau ada yang tanyakan apa didiskusikan. Mas Ilham, ada yang tanyakan? Nggak ada kayaknya, Pak. Sudah dibaca juga materinya. Yang jelas ya. Oke, yang lain? Barangkali. Silakan. Nilai UTS-nya udah bisa dilihat ya, teman-teman ya. Mumpung masih ada waktu kalau ada yang makan. Baik, ini berhubung waktunya Zoom-nya mau habis ya, teman-teman ya, tinggal 4 menit lagi. Kalau ada yang nggak ditanyakan bisa kita akhiri dan lanjutkan di minggu depan ya. Kalau ada pertanyaan bisa disimpan dulu di minggu depan juga. Baik, terima kasih sudah mengikuti ya program kali ini. Ya, mohon maaf kalau ada salah kata setelah saya mengajar. Nanti minggu depan saya akhiri. Video virus, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh.